Para penggemar Manchester United semakin yakin bahwa Jadon Sancho tidak akan mencapai potensi terbaiknya di Chelsea setelah performa buruknya dalam pertandingan melawan Liverpool. Sancho digantikan di babak pertama, sebuah momen yang seolah menegaskan keraguan lama tentang kariernya. Namun, fans United masih meragukan masa depan Sancho yang dipinjamkan ke Chelsea. Saat Chelsea menghadapi Liverpool, Sancho gagal menunjukkan performa terbaiknya. Fans Manchester United merasa mereka sudah melihat skenario serupa ketika Sancho tampil buruk dan digantikan pada babak pertama, mengingatkan kembali akan kegagalannya di Old Trafford. Meski memulai musim dengan cukup baik di Chelsea, termasuk mencatatkan 3 assist dalam 4 pertandingan, Sancho tampaknya belum mampu memenuhi harapan. Fans United, yang sudah paham dengan kemampuan Sancho, menilai pemain ini belum memperlihatkan peningkatan dalam permainannya. Pertandingan melawan Liverpool memperlihatkan kelemahan Sancho. Meski ia bermain di sayap kiri, Trent Alexander-Arnold, yang sering dikritik dalam bertahan, berhasil mematikan pergerakan Sancho. Statistik menunjukkan bahwa Sancho gagal dalam 3 kali percobaan dribble dan kalah dalam 3 duel. Kontribusinya di lapangan hanya sebatas mempertahankan bola sebelum mengoper ke belakang. Dengan 5 sentuhan di dalam kotak penalti lawan, Sancho tidak mampu menciptakan peluang berbahaya. Pada akhirnya, ia digantikan oleh Pedro Neto pada babak pertama, dan hanya dalam 3 menit setelah pergantian tersebut, Chelsea berhasil mencetak gol. Hubungan Sancho dengan para penggemar United sudah lama bermasalah. Ekspektasi tinggi, ditambah keputusan kontroversi meninggalkan klub, membuat fans semakin kecewa. Meskipun Erik ten Hag telah memberikan banyak kesempatan, performa Sancho tak kunjung memuaskan. 3 manajer Manchester United telah mencoba berbagai cara untuk mengeluarkan potensi terbaiknya, tetapi semua gagal. Banyak penggemar di media sosial menyebut Sancho tidak cocok untuk pertandingan berintensitas tinggi. Salah satu penggemar bahkan berkomentar, dia tampak menahan di beberapa momen, di mana Pedro Neto atau Mudryk mungkin akan lebih meningkatkan intensitas permainan. Walaupun pada awalnya penggemar Chelsea antusias dengan kedatangan Sancho, kini mereka mulai menyadari bahwa penampilannya tidak jauh berbeda dengan yang ia tunjukkan di Manchester United. Seorang penggemar di X sebelumnya Twitter menuliskan bahwa Sancho belum mencetak gol selama 7 bulan, baik untuk United maupun Chelsea. Penggemar lain menyebut penampilannya sebagai deja vu dari waktu-waktunya di United. Secara keseluruhan, penilaian terhadap Jadon Sancho belum berubah. Meskipun banyak kritik datang karena kegagalannya mencetak gol, karir Sancho tampaknya masih stagnan. Apakah ia mampu membalikkan situasi di Chelsea masih menjadi tanda tanya besar dan fans Manchester United tidak lagi berharap banyak. Mantan manajer Manchester United Jose Mourinho dapat memainkan peran yang menentukan dalam masa depan Erik ten Hag di Old Trafford. Manajer asal Belanda itu, Erik ten Hag diperkirakan akan dipecat menjelang jeda internasional Oktober, tetapi INEOS tetap percaya kepada mantan manajer Ajax tersebut. Manchester United mengalami awal terburuk mereka di musim Liga Primer, hanya meraih 8 poin dari 7 pertandingan pembukaan mereka. Namun Manchester United memilih untuk melanjutkan dengan Erik ten Hag setelah memberinya perpanjangan kontrak pada bulan Juli. Kemenangan 2-1 atas Brentford pada hari Sabtu telah meredakan tekanan yang meningkat pada Erik ten Hag. Tetapi Erik ten Hag belum memastikan masa depannya di Manchester United di tengah pemberitaan pergantian pelatih dikaitkan dengan Ruben Amorim, Zinedine Zidane, dan Graham Potter. Lebih jauh lagi, waktunya di Manchester United berpotensi berakhir karena The Special One. Jose Mourinho bisa lengserkan Erik ten Hag. Jose Mourinho sekarang menangani raksasa Turki Fenerbahce, dan timnya akan menjamu Manchester United di Liga Eropa pada Jumat dini hari, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Manchester United hanya mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan pembukaan mereka di kompetisi tersebut, hasil seri melawan Twente dan Porto. Sementara Fenerbahce saat ini mengantongi 4 poin. Klub Super League hanya kalah 2 kali dari 14 pertandingan mereka di semua kompetisi musim ini dan Jose Mourinho bisa menambah penderitaan Erik ten Hag dengan mengklaim ketiga poin pada pertengahan minggu. Meski Erik ten Hag punya reputasi bagus, berkat 2 keberhasilan meraih trofi domestik dalam 2 musim pertamanya di Old Trafford, ia bisa saja dipecat jika awal musim buruk Manchester United berlanjut. Tetapi Manchester United berpotensi mengambil keputusan jika Erik ten Hag menderita kekalahan telak dari Fenerbahce asuhan Mourinho pada hari Kamis. Manchester United mengalahkan Brentford setelah tertinggal duluan. Hasil ini membalas dukungan setia fans Setan Merah di tengah periode buruk. Hasil yang melegakan ten Hag selaku manajer karena akhirnya bisa bikin fans Man United tersenyum. Dia sadar bahwa tim lagi tampil kurang oke dan kemenangan ini seperti membayar lunas dukungan setia fans di saat tim lagi terpuruk. Saya turut bahagia untuk fans kami. Mereka selalu mendukung kami, bahkan ketika semua orang mengkritik kami.
Mereka tetap bersama dan selalu mendukung kami, ujar Ten Hag seperti dikutip BBC Sport. Hari ini, kami berterima kasih atas dukungan mereka selama ini. Saya rasa mereka adalah salah satu alasan kami bisa cepat bangkit di babak kedua. Setelah menjalani musim panas yang cukup aktif dengan mendatangkan 5 pemain baru, MU kini dilaporkan berencana untuk memperkuat lini depan mereka pada bursa transfer Januari tahun 2025. Dalam upaya tersebut, mereka sedang mengincar beberapa pemain untuk meningkatkan performa tim. Siapa saja target yang menjadi perhatian MU? Pertama, Randal Kolo Muani. Menurut laporan dari TBR Football, Paris Saint-Germain (PSG) sedang mempertimbangkan untuk menjual Randal Kolo Muani, yang diperkirakan memiliki nilai sekitar 70 juta pound. Beberapa klub Premier League, termasuk Manchester United, telah dihubungi oleh PSG untuk membahas kemungkinan transfer penyerang berusia 25 tahun tersebut. Namun, Man United harus bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan Kolo Muani, karena ada klub-klub besar lain yang juga berminat, seperti Manchester City, Arsenal, Aston Villa, Chelsea, dan Newcastle United. Kolo Muani dikenal sebagai penyerang berbakat yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mencetak gol serta menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Jika MU berhasil merekrut Kolo Muani, diharapkan performa lini serang mereka yang terkadang kurang konsisten dapat meningkat. Dengan penambahan pemain seperti Kolo Muani, MU berpotensi menjadi lebih kompetitif di pentas domestik maupun Eropa. Keberhasilan transfer ini akan sangat bergantung pada negosiasi dan keputusan akhir dari PSG serta minat dari klub-klub lain yang juga mengincar pemain tersebut. Kedua, Florian Wirtz. Selain Randal Kolo Muani, Manchester United juga dikaitkan dengan Florian Wirtz. Reporter dari Sky Germany, Florian Plettenberg, melaporkan bahwa Wirtz menarik perhatian beberapa klub besar, termasuk Liverpool dan Arsenal. Manchester City juga disebut-sebut memiliki minat yang cukup serius terhadapnya. Namun, Bayer Leverkusen enggan melepas Florian Wirtz kepada rival langsung mereka di Bundesliga, seperti Bayern Munchen. Florian Wirtz adalah seorang gelandang serang berusia 21 tahun yang telah menunjukkan performa yang sangat mengesankan di Bundesliga. Keterampilan dalam mengolah bola dan visinya dalam permainan menjadikannya sebagai target yang ideal bagi Erik ten Hag, yang berambisi untuk memperkuat lini tengah timnya. Dengan demikian, ketertarikan terhadap Wirtz menunjukkan bahwa Manchester United berupaya untuk meningkatkan kualitas skuad mereka. Penyerang Manchester United, Rasmus Højlund mengaku bersyukur dengan kehadiran Ruud van Nistelrooy di tim pelatih Manchester United. Ia menilai kehadiran Van Nistelrooy membantunya jadi lebih tajam. Sang striker mengaku senang karena usahanya membuahkan hasil di laga ini. Saya selalu memberikan kemampuan terbaik saya setiap kali saya membela tim ini, terutama ketika kami bermain di Old Trafford, ujar Højlund kepada MUTV. Gol Højlund ke gawang Brentford mengundang banyak pujian, karena sang striker mampu menyelesaikan umpan cantik yang diberikan Bruno Fernandes. Højlund menyebut bahwa kunci ia bisa mencetak gol itu adalah ia tidak fokus mengalahkan bek lawan, melainkan mencoba untuk meraih bola di kakinya. Saya tidak mencoba untuk melawan bek lawan hari ini. Saya mencoba fokus untuk mendapatkan bola ke kaki saya, sambung sang striker. Pada kesempatan ini, Højlund juga memberikan kredit kepada pelatihnya, Ruud van Nistelrooy. Ia mengaku semenjak kedatangan striker legendaris MU itu di tim pelatih mereka, performanya sebagai seorang striker meningkat. Bisa bekerja dengannya merupakan sebuah langkah maju yang besar bagi saya. Dia, Van Nistelrooy, melakukan pekerjaannya dengan luar biasa, pungkas Højlund. Matthijs de Ligt meluapkan emosinya usai melihat Manchester United dibobol oleh Brentford. Ketika de Ligt sedang menerima perawatan di sisi lapangan, tim tamu mencetak gol lewat situasi corner kick. Ketidakhadiran sang bek membuat setan merah kehilangan sosok tangguh untuk menghalau bola udara. Melihat gawang United kebobolan, de Ligt pun terlihat emosi. Ex-pemain Juventus itu membalikkan badan dan menendang bola untuk meluapkan rasa kesal. Pelatih United, Erik ten Hag, mempertanyakan maksud wasit Samuel Barrot yang menyuruh de Ligt ke pinggir lapangan. Dia merasa anak asuhnya sudah cukup mendapat perawatan dan darah di kepala telah mengering. Manchester United santer disebut tertarik memulangkan Alvaro Carreras untuk memperkuat lini kiri pertahanan. Manajer Man United, Erik ten Hag, pun menanggapi terkait kabar timnya mendatangkan Carreras. Dalam wawancaranya baru-baru ini, ten Hag mengisyaratkan MU memang berminat untuk memulangkan Carreras. Manajer asal Belanda tersebut menyebut Manchester United selalu memantau perkembangan sang bek selama membela Benfica. Menurut ten Hag, Manchester United tahu Alvaro Carreras saat ini diminati sejumlah klub top Eropa. Namun, mantan pelatih Ajax Amsterdam tersebut tidak resah akan itu.
Dia menyebut MU punya klausul buyback untuk memulangkan Carreras jadi mereka bisa memulangkan sang bek kapanpun mereka mau. Manchester United dilaporkan tidak perlu keluar uang banyak untuk memulangkan Carreras ke Old Trafford. Sang bek dikabarkan bisa pulang hanya dengan tebusan sekitar 15 juta euro saja di musim panas tahun depan.